البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين, أعزني wa a'azzakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab 300 hadis sahih muttafaqun alaih yang diambil dari kitab Riyadhus Shalihin, yang dikumpulkan oleh Syekh Abdullah Al-Riyani asbahullah. Dua hadis yang kemarin dibaca distorkan terlebih dahulu, itu hadisnya Abdullah bin Umar, hadisnya Aisyah wa anha, dan hadisnya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Hadis yang pertama adalah hadis mengenai keutamaan puasa di bulan Sya'ban, namun tidak mengkhususkan hanya pertengahan Sya'ban, yaitu secara umum di bulan tersebut ada keutamaan kalau berpuasa, karena Rasulullah SAW beliau tidak dijumpai puasa sunnah yang lebih banyak beliau berpuasa melainkan di bulan Sya'ban. Yang kedua hadisnya Abdullah bin Amr, yaitu keutamaan puasa 3 hari dalam sebulan, baik di awal bulan atau di pertengahan bulan atau di akhir bulan. Ini puasa 3 hari dalam sebulan ya. Berbeda halnya dengan puasa yang dikenal dengan apa? Ayyamul Bid. Itu puasa Ayyamul Bid itu 13, 14, 15. Yang hafal dua-duanya setorkan seperti biasanya serentak. Yang hafal cuma satu setelahnya nanti tafadhalu. Kulli muttafaqun alaih. Naam. Ahsantum barakallahu fiik. Antum hafal? Enggak hafal juga? Allahu musta'an. Kita lanjutkan barakallahu fiik. Yang berikutnya qala al-mu'allif asbahullah, pembahasan seputar i'tikaf di bulan Ramadan. I'tikaf di bulan Ramadan. Kata beliau babul i'tikaf fi Ramadan, bab i'tikaf di bulan Ramadan. Para ulama telah menjelaskan i'tikaf ini tidak dilakukan kecuali di dalam masjid. Sehingga kalau i'tikaf dalam kamar enggak diperbolehkan. Misalnya kamar dalam rumah gitu ya. Atau barakallahu fi i'tikaf di warung misalkan, enggak diperbolehkan juga. Atau i'tikaf di barakallahu fi di gudang misalkan, tidak diperbolehkan, tapi di masjid sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, wa antum aqifuna fil masajid, dan kalian beriktikaf di masjid-masjid. Kemudian iktikaf di sini barakallahu fiik kaitannya dengan puasa Ramadan dan di bulan Ramadan. Kemudian kaitannya dengan 10 hari terakhir. Yang afdal adalah sempurna 10 hari terakhir tersebut. Adapun untuk masalah boleh ataukah tidak, boleh atau walaupun malam-malam ganjil. Walaupun malam-malam ganjil diperbolehkan, mungkin malam 27, malam 21, malam 23, malam 25, bahkan sebagian ulama pun memperbolehkan hatta walaupun hitungan jam. Misalkan siang saja misalkan. Kemudian sore pulang atau berapa atau pagi aja.
kemudian siang pulang boleh. Nah, barakallahu fiik. Wa illa yang afdal tadi itu 10 hari terakhir bulan Ramadan beriktikaf. Kita lihat sini. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan. Muttafaqun alaih. Dari hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Umar siapa kunyahnya? Antum? Abu Abdurrahman. Dari hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, dahulu Rasulullah SAW beliau beriktikaf pada 10 terakhir bulan Ramadan. Tentunya bukan semata-mata hanya iktikaf, karena di 10 terakhir tersebut terkhususkan di malam harinya. Nah, mereka para sahabat dan juga anjuran motivasi dari Rasulullah SAW mencari apa? Malam Lailatul Qadar. Mencari malam Lailatul Qadar. Bukan sehari semalam, semalam saja. Tapi semalam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan iltamisuha fil ashr awakhir, carilah pada 10 malam terakhir. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya namfil witr, yaitu pada malam-malam ganjil. Malam ganjil yang paling diharapkan adalah malam 27. Yang paling diharapkan malam 27. Tidak menutup kemungkinan terjadi pada malam 21, malam 23, malam 25 atau malam 27, malam 29, tapi yang paling bisa diharapkan adalah malam 27, yaitu malam Lailatul Qadar. Kemudian apakah yang di rumah bisa mendapatkan, misalkan akhwat perempuan, para ummahat ya di rumah, apakah mereka juga mendapatkan keutamaan? Manakala di malam-malam terakhir tersebut, 10 malam terakhir di bulan Ramadan, nah barakallahu fiik, terkhususkan malam-malam ganjil, mereka juga menghidupkan malamnya di rumahnya. Misalkan tetap juga salat qiyamul lail, salat tarawih, baca Al-Qur'an atau yang semisalnya, bersedekah, berinfak atau yang semisalnya, mendapatkan keutamaan juga. Walaupun tidak tahu, karena para ulama telah menjelaskan di saat orang mencari malam Lailatul Qadar, malam tersebut menghidupkan malamnya, dia tahu atau enggak tahu, dia insyaallah diharapkan tetap mendapatkannya. Karena kadang-kala orang kan enggak faham tanda-tandanya gitu, tapi ikut menghidupkan malam itu. Paham ya, mungkin salat, baca Al-Qur'an atau yang semisalnya, insyaallah باذنillah tetap mendapatkan. Karena Rasulullah SAW menekankan, Rasulullah SAW sangat menekankan, nah barakallahu fi, ini 10 malam terakhir tersebut. Sampai-sampai beliau alaihi salatu wassalam membangunkan keluarganya, membangunkan istrinya, mengencangkan apa? Sarungnya, kemudian nah barakallahu fi menghidupkan malamnya. Seperti itu. Kita lihat lagi, an Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashr awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah, thumma i'takafa azwajuhu min ba'dih. Muttafaqun alaih. Dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin Ummi Abdullah radhiyallahu anha, beliau termasuk dari kalangan wanita sahabiyah yang paling banyak riwayatnya. Deretan para sahabat, beliau juga termasuk dalam himpunan kumpulan para sahabat yang paling banyak riwayatnya. Pantunnya barakallahu fi antum. Naam, ahsantum barakallahu fiik. Pantunnya yang belum hafal dihafalkan ya. Dikondisikan. Sudah hafal antum enggak ya? Sudah hafal? Sudah hafal? Dihafalkan nanti ya. Zaki, dihafalkan nanti. Pantunnya sering disebutkan dalam kitab-kitab mustalah dan semisalnya ya. Wal muksiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah ya li Ibnu Umar wa Anas wal Habru kal Khudri wa Jabirun wa zawjatun Nabi Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha. Naam. Kita lihat di sini barakallahu fiik. Dan Aisyah ini barakallahu fiik, beliau adalah apa? Wanita atau istri Rasulullah SAW yang paling beliau cintai dibandingkan istri-istri yang lainnya. Sebagaimana datang dalam hadis yang sahih, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, man ahabun nas ilaik minan nisa?" Ya Rasulullah, siapakah
dari kalangan wanita atau dari kalangan manusia yang paling kau cintai dari kalangan wanita? Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Aisyah. Wa minar rijal, dari kalangan laki-laki siapa? Abuha, bapaknya, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha dalam rincian yang lebih khusus lagi, beliau lebih afdal daripada Khadijah bintu Khuwailid dalam hal ilmu. Pada pertemuan yang telah lalu sudah kita sebutkan, nah barakallahu fiik, bahwasannya untuk lebih afdal mana Aisyah radhiyallahu anha dengan Khadijah bintu Khuwailid, jawabannya dirinci. Rinciannya, kalau dalam hal ilmu, riwayat atau yang semisalnya, Aisyah lebih afdal, lebih banyak. Tapi kalau dalam hal perjuangan di awal permulaan agama Islam diperjuangkan, Rasulullah menerima wahyu, mendapatkan wahyu, hingga beliau menggigil ketakutan, sampai-sampai beliau mengatakan zamiluni, Khadijah bintu Khuwailid lebih afdal. Karena waktu itu yang menolong, mendukung, kemudian menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena tragedinya, kisahnya sangat mengharukan sekali. Nah, kalau bertemu sosok yang sebelumnya belum pernah bertemu, Jibril alaihissalam. Kemudian bukan sekali dua kali, Iqra, bacalah. Apa kata Rasulullah? Ma'ana biqari, langsung didekap langsung apa barakallahu fi, setelah itu dilepaskan. Suruh baca lagi, Iqra ma'ana biqari, didekap lagi. Nah, sehingga beliau merasa apa? Ketakutan. Nah, begitu pulang langsung bertemu Khadijah bintu Khuwailid, nah seraya meminta untuk diselimutin. Zamiluni, selimutilah aku. Itu kisahnya panjang ya, seputar apa? Awal permulaan turunnya wahyu. Naam. Kita lihat hadisnya dari Rasulullah SAW bahwasannya beliau, atau dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasannya Rasulullah SAW dahulu beliau beriktikaf pada 10 hari terakhir Ramadan sampai beliau meninggal dunia. Kemudian setelahnya istri-istri beliau beriktikaf. Ini dalil menunjukkan bahwasannya perempuan pun boleh iktikaf selama aman dari fitnah. Tempatnya terpisah, kemudian juga aman dari lalu lalang laki-laki yang bukan mahramnya. Faham ya? Seperti itu. Tapi kalau tempatnya campuran, kemudian tidak aman dari laki-laki ajnabi, ahsannya ya di rumah. Paham ya? Karena waktu itu Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih juga menyatakan, la tamna'u ima Allah masajidallah. Jangan kalian melarang para hamba-hamba wanita, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, kaum wanita untuk menghadiri masjid-masjid Allah. Kemudian beliau mengatakan apa? Wa buyutuhunna khairun lahunna. Tapi rumah-rumah mereka lebih baik untuk mereka. Maksudnya, nah barakallahu fiik, untuk hal i'tikaf ini para ulama telah menjelaskan dengan hadis ini diperbolehkan selama aman dari fitnah. Kalau enggak aman dari fitnah lebih baik di rumah. Seperti itu. Jadi kita ambil 2 hadis barakallahu fiik, dihafalkan, setorkan pada pertemuan yang akan datang, mudah dihafal 2 hadis ini, hadisnya Abdullah bin Umar dan juga hadisnya Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.